Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita di vlog Corporate Learning. Buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, gimana puasanya hari ini? Lancar pasti ya. Nah, kali ini saya ingin sharing pada Anda tentang sejumlah keabsurdan ya dalam Corporate Learning. Mungkin judulnya agak unik, agak menarik, dan membuat Anda bertanya-tanya, kok bisa Corporate Learning itu ada absurdnya begitu ya? Bukankah corporate learning itu adalah hal yang dikelola secara sistematis, ada prosesnya, terukur dan sebagainya, ya. Betul sekali, corporate learning itu memang suatu upaya yang terkonsep, terencana, ada prosesnya, ada sistematikanya. Namun pada kenyataannya di lapangan, pada prakteknya, seringkali ada hal-hal yang bisa dikatakan sedikit menyimpang ya, dan itu menjadikan proses corporate learning itu agak sedikit terganggu begitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas hal-hal yang absurd tersebut atau menyimpang, agak nggak masuk akal, dan sometimes ini agak awkward juga buat kita ya kalau kita perhatikan. Keabsurdan yang pertama adalah learning impact. Sahabat sekalian, bukan satu rahasia lagi bahwa setiap business owner, setiap top management di dalam satu perusahaan itu pasti akan menagih apa dampaknya atau apa hasil dari pelatihan, dari pembelajaran terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Apalagi mereka merasa bahwa mereka sudah berinvestasi baik dari segi materi, dari peralatan, dari segi keuangan, ataupun dari sisi waktu begitu ya, yang seharusnya karyawan itu bekerja, tapi ini waktunya kan keambil untuk belajar sebagian. Nah, mereka merasa sudah banyak mengorbankan hal-hal tersebut, dan wajar sekali jika mempertanyakan hasilnya apa. Ya, uh, ini sudah menjadi konsep yang sifatnya umum. Banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengukur impact ini. Ada pendekatannya Kirkpatrick, ada pendekatannya Jack Phillips, ya, dan sebagainya. Pada kenyataannya, seringkali learning impact ini mempertanyakan hasil dari satu program training atau dari satu program belajar yang ujug-ujug disajikan kepada karyawan perusahaan tanpa melalui satu proses analisa yang jelas ya. Jadi tidak ada TNA-nya, tidak ada kebutuhannya, hanya merasa bahwa top management ini pernah mengikuti pelatihan atau pembelajaran tersebut dan ini rasanya cocok untuk diterapkan di perusahaan saya. Lalu dilaksanakanlah program pembelajaran itu dan ujungnya tiba-tiba di akhir itu dipertanyakan kepada pengelola learning center atau pengelola program pembelajaran itu. Apa hasilnya? Ya, bagaimana kinerja karyawan saya setelah mengikuti pelatihan ini? Ya, let's say misalkan satu pelatihan motivasional begitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ditanya apa dampaknya terhadap penjualan ya pelatihan motivasi tersebut ya. Nah, tentu saja yang namanya konsep dari learning impact ini nggak seperti itu ya. Jadi bukan satu program training yang tiba-tiba diselenggarakan lalu kita secara tiba-tiba juga, secara ujug-ujug, iseng-iseng bahkan ya pengen tahu bagaimana sih dampaknya. Tidak seperti itu. Yang namanya konsep learning impact, apalagi terhadap bisnis, ini adalah konsep yang sangat terstruktur. Jadi untuk memahami apa impactnya learning terhadap bisnis, kita harus define dulu besaran-besaran bisnis atau hasil-hasil dari bisnis yang ingin kita raih. Ya, misalkan sudah clear belum pernyataannya omsetnya berapa misalnya. Jadi indikasi atau indikator-indikator dari bisnis itu, dari keberhasilan bisnis itu apa? Misalnya adalah omset. Sudah clear belum omsetnya berapa yang diinginkan? Sudah clear belum market share yang diharapkan itu seberapa? Sudah clear belum indeks kepuasan pelanggan yang diharapkan atau yang dijadikan standar harus dicapai itu berapa? Atau misalkan angka penurunan kecelakaan kerja ya, angka kecelakaan kerja yang sesuai dengan standar atau yang terus menurun dari waktu ke waktu. Nah, itu semua sudah clear belum sebagai indikator bahwa bisnis itu berhasil. Nah, yang kedua,
Yang namanya hasil itu kan akibat ya, akibat dari adanya perilaku. Nah, kalau kita sudah menetapkan hasil-hasil tadi, misalkan omset tadi sekian miliar ya, atau misalnya indeks kepuasan pelanggan harus sekian, angka kecelakaan kerja harus turun sekian gitu ya. Nah, hasil itu tentunya adalah dampak atau akibat dari perilaku. Sekarang perilakunya sudah ada belum? Ya, sudah ditetapkan belum? Ya. Jadi misalkan untuk mencapai omset sekian, ya berarti perilaku penjualannya harus diperbaiki. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perilaku pelayanan harus diperbaiki. Untuk menurunkan angka kecelakaan kerja, maka kehati-hatian di dalam bekerja dan standar kerja itu harus dijalankan dengan baik. Kalau perilaku-perilaku itu juga belum dinyatakan dengan jelas, baik itu di dalam job desk ataupun SOP, ya. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang ya absurd tadi itu. Bagaimana ceritanya bisa ada hasil yang diharapkan ingin seperti itu, tapi perilakunya tidak jelas. Ya, belum dinyatakan secara clear harus melakukan apa, melakukan apa. Yang namanya perilaku itu adalah akibat. Salah satunya adalah akibat dari proses belajar. Jadi orang itu bisa berperilaku seperti itu karena dia belajar. Ya, nah kita masuk ke ranah pembelajaran. Ya, nah oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan, kita perlu perilaku, dan untuk menghasilkan perilaku yang kita inginkan itu kita perlu belajar. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Pembelajaran apa yang sudah kita berikan kepada pegawai, kepada SDM, supaya mereka memiliki perilaku yang kita harapkan tadi, sehingga nanti dia bisa mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ketika kita bicara soal pembelajaran yang dibutuhkan ini, kita tentu bicara tentang analisa kebutuhan pembelajarannya. Barulah dari situ kita tetapkan, oke, ini adalah program belajar yang cocok untuk menumbuhkan perilaku yang kita harapkan tadi. Nah, setelah semuanya dianalisa, diidentifikasi dengan baik dan programnya dibuat, barulah nanti kita ukur satu persatu dampaknya. Ya, dampak pembelajaran terhadap peningkatan knowledge, dampak peningkatan knowledge dan skill terhadap perilaku, dampak perilaku terhadap pencapaian hasil. Jadi, itulah yang kita sebut learning impact to business. Ya, jadi prosesnya gradual seperti itu. Bukan secara ujug-ujug kita misalkan beli satu training motivasi, lalu setelah itu trainingnya didiamkan, hasil training itu tidak ada follow up apa-apa, dan tiba-tiba setahun kemudian ditanyakan, dampaknya apa misalnya gitu ya. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Yang jelas bukan agak lagi, pasti Anda kesulitan melakukannya. Ya. Jadi keabsurdan yang pertama itu adalah soal learning impact yang mengukurnya ujug-ujug. Keabsurdan yang kedua saya namakan sukses instan, ya. Kenapa sukses instan? Jadi banyak anggapan ya, terutama di kalangan unit kerja, di kalangan operation, di tempat di mana pegawai itu berada ya melaksanakan pekerjaannya, itu menganggap bahwa kalau pegawai sudah mengikuti pelatihan, maka besok lusa dia langsung bisa kerja. Ya, oleh karena itu ketika besok lusa dia nggak bisa kerja, atasannya langsung marah-marah lagi ke bagian training. Ya, ini trainingnya bener nggak sih? Kok udah training berulang-ulang tetap aja pegawai saya tuh kayak gini perilakunya, tetap saja nggak bisa perform, tetap saja nggak kompeten, tetap saja nggak bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi ada satu missing link sebetulnya yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa ketika setelah selesai mengikuti satu program pelatihan, itu tidak mungkin seseorang langsung bisa langsung bisa menghasilkan seperti yang diharapkan besok harinya. That's impossible. Kenapa? Ya kita semua tahu, yang namanya orang baru belajar itu ada tahap menerapkan. Yang namanya menerapkan itu ada urutan-urutannya, ada kebertahapannya ya. Mencoba dulu, kemudian mencoba lalu ada kesalahan, dia belajar dari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya lagi, lalu kemudian dia perform. Dan semua itu bisa diperpendek kalau adanya pembimbing. Nah, permasalahannya adalah di dalam tempat kerjanya sendiri atasannya itu juga tidak membimbing ya. Jadi setelah ngikutin training, si pegawai ini balik lagi ke tempat kerja sudah langsung harus bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya bimbingan. Dan si peserta training ini, si pegawai ini, dia dibebani dengan tanggung jawab untuk menerapkan hasil trainingnya di tempat kerja itu. Makanya
Sukses instan setelah mengikuti training itu adalah hal yang impossible, ya. Yang ketiga ini, jam belajar itu disamakan dengan jam tatap muka, ya, tatap muka dengan instruktur maksudnya, atau tatap muka dengan rekan-rekan sesama kelas trainingnya. Jadi seringkali dianggap bahwa seseorang itu dikatakan belajar kalau dia sudah tatap muka dengan instruktur, ya, dengan trainernya, dengan pembimbingnya, ya, dengan coach atau fasilitatornya. Padahal yang namanya jam belajar itu kan tidak terbatas. Itu merupakan bagian dari ranah individunya, ya. Ada orang yang misalnya jam belajarnya perlu panjang, ada orang yang perlu jam belajarnya pendek gitu ya. Ada bisa jadi orang langsung paham ya, langsung bisa ketika dia ketemu di kelas bersama instruktur atau dengan trainernya. Ada juga yang tidak ya, dia harus mengulang pembelajaran itu, dia harus mengulang materi-materi itu ketika sesampainya di rumah. Barulah dia jadi paham. Artinya jam belajar yang ada di dalam kelas training atau di dalam program pembelajaran yang diikuti itu tidak cukup ya, dan tidak bisa dikatakan bahwa jam pelatihan atau jam pembelajaran yang diikuti di program itu sama dengan jam belajarnya para peserta training. Jadi seringkali dianggap bahwa kalau orang ini melakukan proses tatap muka maka dia barulah dikatakan belajar dan itulah kewajiban belajarnya gugur. Tidak seperti itu. Kita semua tahu yang namanya belajar itu dari mana saja, kapan saja. Ya, dan sekarang di zaman online begini di mana setiap orang dituntut untuk bisa belajar secara cepat dan mandiri, barulah kerasa gitu ya. Karena kita selalu menganggap bahwa yang namanya belajar itu ketemu dengan instruktur, maka ketika peserta-peserta atau pegawai ini diminta untuk belajar mandiri itu gelagapan karena nggak pernah dibiasakan. Keabsurdan yang keempat adalah dalam pelatihan itu seringkali jumlah slide yang ditayangkan, maka sampai situlah pemahaman peserta. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 slide gitu ya. Kalau kita sudah menayangkan ke 10-10-nya itu, maka peserta pahamnya 10. Ya. Nah, ini asumsi-asumsi ini seringkali muncul dan dibenarkan begitu ya, dianggap benar, dibenarkan, sehingga banyak sekali trainer, fasilitator yang ketika menayangkan slide itu mereka akhirnya jadi kejar tayang. Dipaksakan 100 slide dalam 8 jam training itu ditayangkan. Dengan asumsi bahwa dalam 8 jam itu mereka paham ke 100-100-nya. Apakah demikian? Ya tentu saja tidak. Ya, yang namanya proses memahami itu kan ada tahapannya, ada mekanismenya. Gak mungkin gitu, satu slide kita tayangkan dalam waktu 1 menit terus kemudian ganti slide lagi, ganti slide lagi, ganti slide lagi begitu ya. Itu proses memahaminya seiring dengan pergantian slide itu nggak mungkin seperti itu juga ya. Nobody knows apa yang terjadi dalam proses berpikirnya manusia, di dalam kepalanya manusia, dalam pikirannya manusia. Nobody knows, nggak ada yang tahu. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa untuk kesuksesan satu program pelatihan, program pembelajaran itu diukur dari jumlah slide atau media yang ditayangkan. Nggak bisa seperti itu. Ya, keabsurdan yang kelima ini sering kali terjadi di mana pada saat ujian itu ada soal ujian muncul tapi materinya tidak dipelajari di dalam program belajar atau di dalam pelatihan, tidak dipelajari materi-materi itu. Cuma tiba-tiba pada saat ujian muncul ya. Pas ditanya pembuat soalnya, kok ini ada soal ini? Ya ini untuk test case aja. Ada nggak orang yang bisa memecahkan soal ini? Ini juga untuk memancing rasa pengetahuan mereka. Ini juga untuk menumbuhkan semangat belajarnya mereka supaya mereka juga belajar secara mandiri. Ya kalau tidak dipelajari kemudian diujikan ya, itu tentu saja tidak fair, ya tidak fair. Kalau memang mau diujikan ya harus diajarkan walaupun hanya sedikit dan peserta diminta untuk mengeksplor jauh lebih banyak lagi nantinya. Tapi setidaknya materi atau pokok-pokok bahasan itu disampaikan dalam proses belajar itu. Ada begitu. Entah itu metodenya mau ditrainingkan, mau dibacakan, mau peserta disuruh diskusi, tapi pokok bahasan itu ada tertera sehingga dia layak untuk diujikan. Ya, ujian itu bukan ajang untuk gaya-gayaan evaluator membuat soal. Ya, seberapa hebat seorang evaluator bisa membuat soal atau seberapa
bagus satu soal ujian, bukan. Yang namanya proses ujian itu kita kan ingin mengetahui apakah peserta ini sudah bisa mencapai sasaran pembelajaran yang ditetapkan atau belum. Ya, jadi ini juga masih banyak terjadi nih, ya, perihal mengujikan materi yang tidak dipelajari. Oke, dan yang terakhir ini masih terkait dengan ujian, yaitu metode ujian yang tidak sesuai. Contohnya begini, sasaran pembelajarannya adalah mampu melakukan, otomatis metodenya kebanyakan praktek, ya, latihan praktek. Lalu kemudian ketika diuji itu cukup dengan tes pemahaman tertulis atau bahkan hanya dengan menggunakan multiple choice. Kan tidak sesuai, tidak sebanding begitu ya. Gimana kita mau menguji kemampuan dia melakukan sesuatu kalau alat tesnya atau metode tesnya itu hanya tes pemahaman? Tidak mungkin, bukan? Dan hal ini, believe it or not, percaya atau tidak, itu masih banyak terjadi dengan alasan-alasan yang segudang. Oke, teman-teman sekalian, mungkin Anda bertanya juga, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Saya memahami bahwa selama perjalanan saya di dalam corporate learning ini, terjun di dunia corporate learning ini juga kurang begitu didukung oleh sumber-sumber informasi seputar pembelajaran di perusahaan. Kurang banyaknya informasi yang menunjang, ya, seperti literatur, seperti buku misalkan, penelitian-penelitian yang dilakukan tentang manajemen corporate learning, tentang manajemen pelatihan, praktek-praktek atau best practice-nya pelatihan di perusahaan-perusahaan atau di organisasi itu bagaimana, sehingga itu akhirnya menimbulkan pada prakteknya, ya, di perusahaan-perusahaan itu terjadi ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan dan akhirnya menyalahi tadi, ya, menyalahi, kurang sesuai dengan konsep corporate learning atau proses pembelajaran di perusahaan yang memang sudah sistematis gitu ya. Dan saya juga tidak berusaha atau tidak sedang mendiskreditkan siapa-siapa, karena ini adalah permasalahan yang saya pun ikut mengalaminya, ya. Saya sangat paham sekali, ini adalah permasalahan yang kita alami bersama, ya. Cuma berhubung sekarang sudah zaman teknologi informasi, tidak seperti dulu, jadi mindset yang dulu, cara-cara kerja yang dulu seperti tadi, ya, mempertanyakan learning impact, ujuk-ujuk, begitu, kemudian mengujikan hal yang tidak disampaikan materinya. Nah, hal-hal seperti itu, ya, yang itu kan dari zaman dulu terus kemudian kebiasaannya kebawa sampai dengan sekarang, itu tolong kita bisa hilangkan sedikit demi sedikit. Kita ganti dengan pemahaman yang pas, pemahaman yang relevan, yang sesuai, dan memang ya harusnya seperti itu di lapangannya gitu ya. Oleh karena itu jangan lupa buat orang learning, ya, buat para praktisi learning and development, buat pengelola learning center, buat para fasilitator, Anda terus upgrade diri Anda terus update diri Anda, ya, dengan semua pengetahuan dan skill yang dibutuhkan. Karena siapa tahu kita melakukan proses pembelajaran sekarang di perusahaan ini, kita hanya meneruskan kebiasaan di zaman dulu. Yang mana zaman dulu itu saya sudah sampaikan tadi, kita ini sangat kekurangan sekali sumber-sumber informasi, buku-buku, literatur, jurnal, dan sebagainya tentang manajemen pembelajaran di perusahaan maupun manajemen pelatihan. Ya, jadi sangat kekurangan sekali. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu coba ditelaah kembali, benar nggak? Sesuai nggak dengan konsepnya? Kalau nggak sesuai, perbaiki. Dan untuk itu Anda perlu belajar terus-menerus. Ingat ya, orang learning harus jadi nomor 1 dalam bidang learning. Oleh karena itu dalam semangat learningnya juga dia harus nomor 1 juga. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di vlog corporate learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.